Lembaga Keamanan Federal Rusia, FSB, mengumumkan bahwa mereka menggagalkan dugaan upaya pembajakan pesawat tempur MiG-31 yang diklaim melibatkan individu yang disebut bekerja untuk intelijen Ukraina dan Inggris. Klaim tersebut disampaikan pada laporan resmi FSB dan diberitakan sejumlah media Rusia pada pekan ini. Menurut FSB, upaya tersebut disebut melibatkan negosiasi jarak jauh dengan seorang pilot jet tempur Rusia yang sedang menjalankan tugas. Rusia menuduh adanya rencana untuk membelokkan pesawat ke wilayah Rumania, salah satu negara anggota NATO. Moskow menyatakan bahwa langkah tersebut, apabila berhasil, berpotensi memicu eskalasi serius antara Rusia dan aliansi militer Barat. Hingga kini, klaim Rusia tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Pihak Ukraina maupun Inggris belum memberikan komentar terbuka terkait tuduhan tersebut. Sementara NATO tidak mengeluarkan pernyataan khusus mengenai insiden yang dilaporkan itu. Dugaan negosiasi dengan pilot Rusia. Dalam pernyataannya, FSB menyebut seorang pria yang diklaim bekerja untuk intelijen asing mencoba membajak saluran komunikasi pilot MiG-31. Pilot tersebut dikabarkan ditawari sejumlah uang dan jaminan perlindungan apabila bersedia membawa pesawat menuju kota Konstanta, Rumania, yang memiliki salah satu pangkalan udara terbesar NATO di kawasan Eropa Tenggara. FSB menuduh tawaran yang diberikan mencakup imbalan finansial dalam jumlah besar, identitas baru, serta pengamanan bagi keluarga pilot. Rusia juga mengklaim bahwa terdapat ketertarikan intelijen Barat terhadap rudal Kinzhal yang dapat dibawa MiG-31. Rudal tersebut merupakan salah satu sistem persenjataan Rusia yang dikategorikan hipersonik dan beberapa kali digunakan dalam perang di Ukraina. Sejumlah analis internasional menyebut bahwa klaim semacam ini sering muncul dalam konteks perang dan dapat digunakan sebagai bentuk perang informasi. Karena itu, sebagian besar detail yang disampaikan Rusia masih berada dalam ranah pernyataan sepihak. Respons Rusia dan laporan serangan balasan. Moskow menanggapi dugaan insiden tersebut dengan menyatakan bahwa percobaan pembajakan itu merupakan tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi berbahaya. Pemerintah Rusia tidak merinci tindakan diplomatik apa yang dilakukan, tetapi sejumlah media pemerintah Rusia melaporkan adanya operasi militer yang disebut sebagai respons langsung. Rusia mengklaim telah melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas militer di Ukraina, termasuk sebuah pusat intelijen elektronik dan pangkalan udara yang disebut menjadi lokasi penempatan pesawat-pesawat F-16 yang disumbangkan negara Barat. Lokasi-lokasi tersebut berada di wilayah Kiev dan Khmelnytskyi. Pemerintah Ukraina belum memberikan konfirmasi menyeluruh mengenai kerusakan yang dilaporkan Rusia. Namun, otoritas Ukraina sebelumnya berkali-kali menyampaikan bahwa serangan udara Rusia telah meningkat sejak awal November dan menyasar berbagai fasilitas penting, termasuk infrastruktur energi. Eskalasi serangan udara. Sejak awal November, berbagai laporan dari Ukraina dan Rusia menunjukkan intensitas serangan yang terus meningkat. Pada 7 November, Ukraina melaporkan bahwa Rusia meluncurkan ratusan drone dan puluhan rudal ke sejumlah kawasan, terutama infrastruktur listrik di wilayah Kiev dan Kharkiv. Serangan tersebut menyebabkan pemadaman dan kerusakan fasilitas energi. Sehari setelahnya, Rusia kembali melakukan serangan udara yang menargetkan sejumlah wilayah, termasuk penembakan bom luncur berdaya ledak besar. Ukraina menyebut bahwa beberapa permukiman terdampak, sementara Rusia mengklaim bahwa serangan menyasar lokasi yang digunakan untuk kepentingan militer. Kompas.com tidak dapat memverifikasi secara independen klaim kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Otoritas masing-masing negara sering menyampaikan laporan yang saling bertentangan. Serangan di Odessa dan dampak bagi warga sipil. Selain wilayah pusat dan timur Ukraina, kota Odessa di bagian selatan kembali menjadi target serangan yang dilaporkan Rusia. Militer Ukraina menyebut bahwa beberapa fasilitas energi dan transportasi mengalami kerusakan, termasuk gudang logistik dan bangunan administrasi. Pihak berwenang setempat menyatakan bahwa sebagian wilayah mengalami gangguan listrik dan kebakaran berhasil dipadamkan oleh layanan darurat. Tidak ada laporan resmi mengenai korban jiwa dalam insiden tersebut. Sejumlah organisasi kemanusiaan sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran bahwa serangan ke infrastruktur energi dapat memperburuk kondisi warga sipil menjelang musim dingin, ketika kebutuhan listrik untuk pemanas meningkat. Situasi perang informasi. Pengamat internasional menilai bahwa klaim mengenai rencana pembajakan jet tempur, apabila benar, dapat menjadi salah satu insiden paling tidak biasa sejak perang Rusia-Ukraina meletus pada Februari 2022. Namun, tanpa bukti independen, klaim tersebut masih berada dalam kategori pernyataan sepihak yang muncul dalam konteks perang informasi. Dalam situasi konflik bersenjata, masing-masing pihak kerap menyampaikan narasi yang bertujuan memperkuat posisi politik dan moral mereka. Oleh karena itu, berbagai pihak menyerukan agar komunitas internasional berhati-hati mencerna klaim yang belum diverifikasi.
ketegangan yang terus berlanjut. Insiden yang dilaporkan Rusia ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan negara-negara Barat, terutama setelah adanya pengiriman bantuan militer tambahan ke Ukraina. Rusia berulang kali menegaskan bahwa dukungan tersebut dianggap sebagai bentuk keterlibatan tidak langsung negara-negara NATO. Sementara itu, pemerintah Ukraina menyatakan bahwa bantuan tersebut bersifat defensif dan diperlukan untuk mempertahankan wilayah mereka. Hingga saat ini, belum ada indikasi bahwa insiden dugaan upaya pembajakan jet tempur tersebut akan memicu perubahan besar dalam dinamika perang. Namun, laporan itu menambah daftar panjang tuduhan dan kontratuduhan yang menjadi bagian dari konflik yang sudah berlangsung hampir 3 tahun.